Baik. Di sini dikatakan kutubus sunan. Apa itu arti daripada kitab-kitab sunan? Kitab-kitab sunan itu dia diambil dari kata sunnatun. Sunan bentuk jamak. Mufradnya adalah sunnatun. Muradif persamaan kata dengan hadis. Kita sering mendengar para fuqaha dengan para muhadditsun lebih sering mengucapkan sunnah Nabi dibanding hadis Nabi. Itu kebiasaan para fuqaha. Ulama-ulama ahli hukum, mereka lebih senang menggunakan istilah sunnah dibanding istilah hadis. Ulama hadis lebih senang menggunakan istilah apa? Hadis dibanding sunnah. Hadis dan sunnah sama maknanya. Ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa sifatin. Hadis atau sunnah, semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disandarkan kepada Nabi, itulah disebut dengan hadis atau disebut dengan sunnah. Nah, sunnah secara bahasa artinya thariqun, jalan. Sunnah artinya jalan secara bahasa, secara etimologi. Secara terminologi, sunnah itu adalah kebiasaan Nabi Muhammad. Baik dari sisi perbuatan beliau, ucapan beliau, dan ketetapan beliau yang bisa kita ikuti. Ada sunnah Nabi yang memang tidak bisa kita ikuti. Misalnya apa? Sunnah khilqiyah atau sunnah khalqiyah. Semua yang mengsifati Nabi itu disebut sunnah juga secara bahasa. Bahkan secara terminologi disebut dengan sunnah. Jenggot, sunnah. Bisa ikut tidak? Ada yang bisa ngikut, ada yang nggak bisa. Ada yang tidak tumbuh jenggot. Ya kalau tidak tumbuh, nggak ada masalah. Walaupun itu sunnah. Jadi tidak semua sunnah itu kita bisa ikutin. Kemudian juga sunnah hidung Nabi mancung. Bisa ngikut tidak? Gak bisa. Karena produk hidung Nabi itu hanya satu. Orang yang hidungnya mancung bukan berarti sama hidungnya dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad Allah setting ciptaannya itu tidak boleh ada makhluk yang sama dengan beliau. Itu yang dikatakan ahsanun nas. Rasulullah adalah manusia yang paling baik. Khalqa wa khuluqa. Fisiknya dan akhlaknya. Jadi itu terminologi sunnah dan hadis muradif, persamaan. Maknanya hampir sama. Ada juga sebagian ulama hadis membedakan istilah itu. Tapi sebagiannya mengatakan ya sunnah adalah sunnah, hadis adalah hadis. Namun istilah ini bukan yang dimaksud kita lakukan dapat pahala, tinggalkan tidak mendapat dosa. Itu masalah ahkam, masalah hukum, bukan masalah istilah yang dimaksudkan di dalam pembahasan hadis. Adapun kutubus sunan, nah, kitab-kitab sunan, terminologinya adalah kitabul hadis al-murattabu ala abwabil fiqh. Dia adalah kitab hadis yang disusun secara sistematis berdasarkan bab-bab fikih. Itu yang disebut kitab sunan. Kitab hadis al-murattab yang disusun ala abwabil fiqh dengan sistematis berdasarkan bab-bab fikih. Makna fikih adalah al-ahkam asy-syar'iyyah, bab-bab hukum syariat. Itulah yang disebut dengan istilah sunan. Kitab sunan.
Ada 3 syarat. 3 syarat ini jika terpenuhi, maka disebutlah kitab tersebut kitab sunan. Tapi kalau kurang 1 saja, tidak disebut kitab sunan. Seorang ulama bernama As-Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Kattani Al-Hasani Al-Idrisi. Beliau menulis satu kitab berjudul Ar-Risalatu Al-Mustatrafah li bayani masyhuril kutubi sunnah al-musyarrafah. Beliau sebutkan di dalam karya beliau, kitab tersebut, yang disebut kitab sunan itu dia harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, al-hadithul marfu'. Kitab tersebut memuat hadis-hadis marfu', bukan hadis mauquf, bukan hadis maqtu', bukan hadis mursal. Apa makna hadis marfu'? Hadis marfu' adalah ma udifa ilan nabi marfu'u. Semua riwayat sabdanya Nabi, perbuatannya Nabi, bukan riwayat hanya terbatas kepada sahabat saja. Jadi murni semuanya dari Nabi Muhammad. Karena banyak kitab hadis juga menghimpun riwayat-riwayat hadis yang tidak marfu kepada Nabi. Marfu itu artinya sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak sampai hanya sebatas kepada sahabat, namanya hadis mauquf. Jadi kitab sunan isinya hadis marfu, itu yang pertama. Kenapa harus hadis dari Nabi secara langsung? Ya karena berhak atau orang yang berhak menetapkan hukum hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ulama misalnya, para ulama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama salaf, para ulama khalaf, sealim apapun mereka, tidak boleh membuat hukum, tidak boleh membuat produk hukum sendiri. Yang mereka lakukan itu ijtihad pakai kaedah hukum Nabi Muhammad. Tapi membuat hukum baru itu tidak boleh. Masalah yang tidak ada di zaman Nabi seperti ganja misalnya, di dalam kitab Fathul Mu'in kan dikatakan banja wa hashish, ganja dan heroin, hashish, hukumnya haram. Di zaman Nabi tidak ada. Bahkan dikatakan dalam kitab Tanwirul Qulub, biji pala kalau kebanyakan jadi mabuk, sebagian ulama mengharamkan tuh. Tapi sebagian menolak. Tidak, itu halal. Sebagian mengatakan haram kalau kebanyakan dan memabukkan. Karena haramnya itu bukan karena bendanya, tapi karena mabuknya. Ilatnya ikut kepada apa? Khamar. Kullu muskirin khamrun. Dikatakan setiap yang memabukkan khamar. Kullu khamrin muskirun. Setiap khamar pasti memabukkan. Wa kullu muskirin haram. Dan setiap yang memabukkan hukumnya haram. Ganja tidak ada di zaman Nabi. Heroin tidak ada di zaman Nabi. Tapi ulama berfatwa haram. Itu ulama bukan membuat hukum baru, tidak. Tapi menggunakan kaedah hukum yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad, namanya qiyas, analogi hukum. Karena ganja tidak ada di zaman Nabi, maka mereka mengambil ilatnya. Ilatnya sama, ganja merusak pikiran, mengganggu pikiran, maka sama dengan khamar. Dia mengganggu pikiran, merusak pikiran. Maka hukumnya sama. Itu bukan ulama membuat hukum baru, bukan. Tapi itu menggunakan rumusan hukum yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Nabi Muhammad berbeda. Memang kalau beliau tetapkan hukum, jadi hukum. Misalnya, ada salah satu diceritakan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, salah satu sahabat namanya Salim Maula Abi Huzaifah. Itu Salim Maula Abi Huzaifah sudah dewasa,
tinggal di rumah tuannya namanya Hudzaifah, bersama istrinya Hudzaifah namanya Fatimah. Hudzaifah sering dagang ke luar negeri. Salim laki-laki yang soleh, Fatimah wanita yang soleha, tidak nyaman satu rumah, bukan mahram. Dilaporlah kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini Salim satu rumah dengan saya, kata Fatimah. Saya tidak nyaman karena dia walaupun kami sudah asuh dia, sudah anggap seperti anak sendiri, tapi statusnya tetap bukan mahram. Bagaimana caranya agar dia menjadi mahramku? Apa kata Nabi? Pada waktu itu Fatimah baru melahirkan, punya anak, punya baby, punya bayi. Ada ASI. Kata Nabi, kau tuangkan, kau peras ASImu di satu wadah, kemudian kau berikan kepada Salim dan perintahkan dia minum. Maka dia menjadi mahrammu. Itu kaidah gak berlaku bagi kita. Nah, orang sudah dewasa, bagaimana dengan ASI jadi mahram? Gak ada dalam fikih. Fikih sepakat bisa menjadi saudara susuan atau bisa menjadi ibu susuan kalau yang minum 2 tahun ke bawah. Tapi Salim waktu itu sudah balik, sudah dewasa. Kok bisa jadi mahram? Ibnu Hajar al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah dalam kitab Fathul Bari, kemudian Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra mengatakan, inilah keistimewaan Nabi Muhammad, beliau punya hak menentukan hukum sendiri. Ketika hukum itu secara pribadi Nabi tetapkan, Allah akan restui. Tapi kalau kita gak bisa. Itulah yang disebut musyarra'. Satu-satunya manusia yang berhak memberikan hukum secara pribadi. Awalnya pribadi, tapi setelah itu Allah validkan itu hukum. Nah, hukum ini, kata Ibnu Hajar Asqalani, tidak berlaku kepada semua manusia, terutama umat Islam. Tapi hukum ini hanya berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak jadi mahram semua ini. Kalau sama istri, sama istri minum ASI jadi mahram. Tapi kaidahnya bukan begitu. 2 tahun ke bawah. Wa fisaluhu fi amain. Menyusui selama 2 tahun. Itu contoh bagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berhak menetapkan hukum sendiri. Nah, kitab sunan yang terkenal itu 4. Kalau berdasarkan sahihnya itu, yang pertama Sunan An-Nasa'i, yang kedua kitab Sunan Abi Daud, yang ketiga kitab Sunan At-Tirmidzi, yang keempat kitab Sunan Ibn Majah. Ini berdasarkan kevalidannya, kesohihannya. Urutannya seperti itu. Kitab Sunan yang paling sahih Sunan An-Nasa'i, kedua Abi Daud, ketiga At-Tirmidzi, keempat. Tapi kalau populer ulama biasa sebutkan, yang pertama kitab Sunan Abi Daud, ditulis oleh Sulaiman bin As'as As-Sijistani, lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Kemudian yang kedua Sunan An-Nasa'i, ditulis oleh Imam An-Nasa'i, lahir 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Yang ketiga Sunan At-Tirmidzi, ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Yang keempat Sunan Ibni Majah, ditulis oleh Ibnu Majah, lahir 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Inilah 4 kitab sunan yang populer, masuk di dalam Al-Kutubus Sittah, kitab induk hadis yang 6 masuk dia. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibn Majah. Tapi kitab sunan yang lain ditulis oleh ulama ada banyak. Bukan hanya 4 itu saja. Ada namanya
Sunan Ad-Daril Qutni, ditulis oleh Imam Daril Qutni, 6 jilid kitab tersebut. Ulama kelahiran tahun 306 Hijriah, wafat 385 Hijriah. Ada juga kitab sunan yang isi hadisnya sangat banyak, 11 jilid. Nama kitabnya As-Sunanul Kubra, karya Imam Al-Baihaqi. Itu 11 jilid. Lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Ada juga kitab sunan, kadang disebut sunan, kadang disebut musnad. Jadi ada ulama mengistilahkan musnad Ad-Darimi. Sebagian ulama menyebut dengan sunan Ad-Darimi. Ditulis oleh Imam Ad-Darimi, lahir tahun 181 Hijriah, wafat 255 Hijriah. Disebut dengan Sunan Ad-Darimi. Ini beberapa kitab sunan. Nah, kemudian memahami, karena kitab sunan ini berkaitan dengan masalah hadis-hadis yang membahas tentang hukum. Tadi syarat pertama, harus hadis-hadis marfu. Syarat disebut kitab sunan, yang pertama, harus hadis-hadis marfu. Yang kedua, kata Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Kattani, yaitu hadis-hadisnya tata'allaku bil ahkam asy-syar'iyyah, berkaitan dengan masalah hukum syariat. Yang ketiga, uslubnya, sistematika penulisan kitab hadis tersebut mengikuti cara menulis kitab-kitab hukum syariat, kitab-kitab fikih. 3 syarat ini terpenuhi baru disebut dengan kitab sunan. Kalau kurang salah satu tidak dianggap sebagai kitab sunan. Nah, ulama-ulama terdahulu walaupun sudah memiliki referensi kitab sunan yang isinya tentang hadis-hadis hukum Nabi atau hukum-hukum agama lewat penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW, itu mereka biasanya memahami bukan hanya sekedar isi hadis atau teks hadis. Kita kenal dengan sebutan fahmun nasyun, memahami secara tekstual. Itu tidak cukup. Ulama-ulama yang mengistinbat hukum, mereka menggunakan 2 pendekatan, fahmun nasyun dan fahmun maudhu'iyun. Memahami hadis Nabi dengan teksnya dan juga memahami hadis Nabi dengan konteks. 2 itu dipadukan. Oleh sebab itu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menulis kitab berjudul Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus, metodologi para ulama salaf di dalam memahami nas. Jadi mereka tidak hanya memahami dapat satu hadis kemudian berani mengeluarkan hukum, gak seperti itu. Tidak sesederhana itu. Tapi mereka kumpulkan begitu banyak hadis, kemudian dikomparasikan dengan firman Al-Quran. Setelah itu mereka buat kesimpulan hukum. Mereka tahu ini maknanya apa. Dia khusus apa umum. Dia terikat atau tidak terikat. Dia nasikh atau sudah dimansuh. Nasikh dan mansuh. Tahu juga asbabul wurudnya, kronologis daripada firman dan sabda Nabi. Sebelum disampaikan itu ada peristiwa. Itu harus dipahami semuanya baru bisa merumuskan hukum. Oleh sebab itu Al-Imam As-Suyuti, beliau menulis satu kitab berjudul Al-Luma' fi Asbabil Wurud. Al-Luma' fi Asbabil Wurud ini kitab tentang asbabul wurud. Kalau di Al-Quran disebut asbabun nuzul. Kalau di hadis disebut dengan asbabul wurud. Tapi kitab ini tidak boleh jadi rujukan. Kenapa? Terlalu sedikit hadis yang dibahas. Hanya 98 hadis. Hadis Nabi itu jutaan. Imam Suyuti menulis itu belum selesai, sudah meninggal dunia. Beliau lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Hanya sempat menulis Asbabul Wurud 98 hadis. Sedikit. Belum bisa jadi rujukan. Muncul ulama setelahnya bernama As-Sayyid Ibnu Hamzah. As-Sayyid Ibnu Hamzah Al-Husaini
Beliau menulis kitab Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabi Wurudil Hadits Syarif. Ada 3 jilid. Ini lumayan lengkap. 1000 hadis dan asbabul wurud dijelaskan. Lumayan. Dan tidak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Sama halnya hadis Nabi, tidak semua hadis Nabi ada asbabul wurudnya. Jadi tidak sederhana untuk memahami hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya istilahkan dibutuhkan perangkat ilmu-ilmu yang lain untuk bisa memahami hadis Nabi. Al-Imam Al-Hazimi dalam kitab Al-Ujalah yang lahir tahun 548 Hijriah, wafat 584 Hijriah. Beliau mengatakan ilmul hadis yashtamilu ala anwa'in katsirah tablughu mi'ah. Kullu naw'in minha ilmun mustaqillun. Law anfaqat talibu fihi umrahu lama adraka nihayatah. Ilmu hadis itu banyak cabang-cabang ilmunya. Sampai 100 cabang ilmu. Ilmu hadis ada 100 cabang ilmu. Di setiap jenis satu ilmu ada ilmu tersendiri. Seandainya penuntut ilmu mewakafkan, menginfakkan umurnya seluruhnya untuk mempelajari ilmu hadis, maka dia tidak akan mampu mempelajari seluruh ilmu hadis. Karena umur tidak cukup. Sahabat bernama Salman Al-Farisi mengatakan, al-ilmu kathir wal umru qasir. Fakhuz minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dini. Diriwayatkan oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi dalam kitab Sifatus Safwa. Sahabat mulia bernama Salman Al-Farisi mengatakan, ilmu itu banyak, umur itu singkat. Maka ambillah ilmu yang paling kalian butuh. Dan ilmu yang paling dibutuhkan adalah ilmu yang berkaitan dengan agama kalian. Itu wasiat dari Salman Al-Farisi. Jadi ada 100 ilmu. Ada namanya ilmu nasikh wa mansukh fil hadis, ditulis oleh Imam Al-Hazimi dalam kitabnya. Ada namanya ilmu asbabil wurud. Ada namanya ilmu ilal, pakarnya Yahya bin Ma'in. Ada namanya ilmu mukhtalafil hadis. Nah, ilmu mukhtalafil hadis ini yang mempopulerkan itu Imam Syafi'i. Membahas tentang hadis-hadis yang seakan-akan terjadi kontradiktif. Dijelaskan di situ, tidak mungkin hadis Nabi berlawanan satu hadis dengan hadis yang lain. Dijelaskan dalam satu bidang ilmu hadis namanya ilmu mukhtalafil hadis. Orang pertama yang membahas ilmu tersebut Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Ar-Risalah yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Ini kitab Ar-Risalah adalah kitab usul fikih yang Imam Syafi'i menggabungkan dengan ilmu hadis. Digabung usul fikih dengan ilmu hadis. Dan ilmu usul fikih juga adalah ilmu yang pertama kali dibukukan menjadi kitab. Orang pertama yang membukukan itu adalah imam kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dikatakan di dalam nazam ilmal usul lil wara wa ashhara ala lisan Syafi'i wa hawana fa huwa alladhi lahu ibtida'an dawana. Orang pertama yang menyusun dan membukukan ilmu usul fikih dia adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi di dalam kitab Ar-Risalah itu usul fikih, di situ ada pembahasan-pembahasan hadis. Karena para fuqaha, para mujtahid di dalam ilmu fikih tidak mungkin mereka lepas dari ilmu hadis. Karena sumber utama hukum Islam itu dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Nanti dilengkapi ada ijma', ada qiyas. Itu kesepakatan 4 mazhab. Setelah itu ulama menguraikan, dibuatlah menjadi satu fan ilmu. Nama ilmunya ilmu mukhtalafil hadis, ditulis oleh Imam Ibnu Qutaibah. Nama kitabnya Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Kemudian ada ulama lainnya, Imam Al-Ghazali.
lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau orang pertama yang menyatukan ilmu usul fikih dengan ilmu mantek. Orang pertama yang menyatukan ilmu tersebut adalah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nama kitabnya Al-Mustashfa. Ada 2 jilid. Jadi ulama hadis punya perhatian terhadap hukum syariat, sama halnya dengan ulama-ulama ahli hukum syariat. Fuqaha dan muhaddithun itu mereka sama perhatiannya di dalam masalah hukum syariat. Terutama ulama-ulama hadis yang menyusun kitab-kitab sunan. Ada ulama bernama Ibnu Salah, lahir 577 Hijriah, wafat 643 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Muqaddimah Ibnu Salah. Itu dikatakan oleh para ulama, orang yang belum baca kitab Muqaddimah Ibnu Salah berarti dia belum belajar ilmu hadis. Jadi kitab wajib untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin memperdalam ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan laulam yakun li Ibnu Salah muallifan siwal muqaddimah laqafathu syarafan wa fakhra. Seandainya Ibnu Salah tidak memiliki karya ilmiah kecuali hanya kitab muqaddimah, cukup bagi beliau suatu kemuliaan dan keagungan. Ada tulisan yang beliau tulis, kitab berjudul Adabul Mufti wal Mustafti, nama kitabnya. Adabul Mufti wal Mustafti. Di dalam kitab tersebut beliau mengatakan bagi para mufti, mufti ini orang yang berhak memberikan fatwa, disebut dengan mufti. Beliau katakan di dalam kitab tersebut, bagi orang yang diizinkan mengeluarkan fatwa, dia harus menguasai kitab-kitab hadis Nabi, terlebih kitab sunan. Terlebih kitab sunan. Karena kitab sunan membahas hukum dari perspektif hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah beliau pernah mengadakan, Ibnu Salah pernah mengadakan satu majlis khusus. Beliau hanya meriwayatkan 16 hadis. Tapi 16 hadis ini kata ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali yang meriwayatkan riwayat ini, yang lahir tahun 736 Hijriah, wafat 795 Hijriah, beliau mengatakan Ibnu Salah hanya meriwayatkan 16 hadis Nabi di satu majlis khusus. Dan 16 hadis Nabi itu kata ulama, inna madaradin alaiha. Semua ajaran agama Islam kembali ke 16 hadis tersebut. 16. Semua ajaran agama Islam, aqidatan wa syari'atan wa tazkiyatan. Akidah, syariat, dan tazkiyah. Dia kembali ke 16 hadis. Disebut oleh ulama al-ahadithu al-kulliyah. Hadis komprehensif. Cerdasnya Imam Nawawi yang menyusun kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, beliau melengkapi 16 hadis tersebut jadi 42 hadis. Itulah yang terkenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu hadis, 42 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah itu sudah mencakup seluruh ajaran Islam. Kita mau bahas akidah, ada hadisnya di situ tentang akidah. Kita mau bahas tentang syariat, di situ ada hadis tentang syariat. Kita mau membahas tentang tazkiyah, tentang tasawuf, di situ ada hadis yang membahas tentang tasawuf. Itu disempurnakan oleh Al-Imam An-Nawawi, itu bernama kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, kita minimal umat Islam hafal nih paling sedikit 40 hadis. Kita gak perlu hafal terlalu banyak. Tidak mampu seperti imam terdahulu, ada yang 500.000 hadis, ada yang 300.000 hadis, ada yang 1 juta hadis, mereka hafal. Untuk zaman sekarang sulit. Tapi Nabi buat pintu. Kalian di hari kiamat bisa satu golongan dengan mereka.
dengan ulama, dengan fuqaha, dengan ahli hadis, hanya dengan menghafal 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ulama membuat kitab-kitab namanya arba'in. Kitab kumpulan 40 hadis, 40 hadis. Ya karena memang ada riwayat, walaupun lemah menurut ulama hadis, tapi dia dikuatkan karena banyaknya riwayat tentang fadilah menghafal 40 hadis Nabi. Sehingga ulama membuat kitab-kitab 40 hadis. Man hafidha arba'ina hadithan min amri dinihi ba'athallahu subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghafal 40 hadis tentang urusan perkara agama, maka nanti di hari kiamat Allah bangkitkan dia bersama golongan para fuqaha, para ulama yang nanti mereka diizinkan memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Bahkan ada riwayat mengatakan kita ini harus punya niat hafal Al-Quran. Niat dan ada usaha. Hadis juga demikian, punya niat pengen hafal hadis Nabi. Sudah punya niat pengen hafal Al-Quran 30 juz, juga ingin menghafal hadis 42, di tengah jalan dalam niat seperti ini dan ada usaha, tahu-tahu meninggal dunia. Itu disebutkan dalam riwayat Allah akan kirim malaikat jadi guru, masuk ke dalam kuburnya, itu malaikat ajarkan dia ilmu Al-Quran, ilmu hadis, sampai nanti dia hafal dalam kuburan tuh Al-Quran dan hadis Nabi, bangkit menjadi ulama. Bangkit menjadi ulama. Jadi kalau gak bisa jadi ulama di dunia, kita masih punya harapan jadi ulama dan ahli hadis di akhirat. Cuma itu riwayat menyatakan 40 hadis. Jadi adabul mufti wal mustafti, adabnya mufti dan mustafti, orang yang meminta fatwa, apalagi mereka yang disebut dengan para imam fikih, itu mereka pasti menguasai namanya kitab sunan. Mulai dari Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, dengan tambahan-tambahan kitab sunan lainnya, Sunan Ad-Darimi, ada juga Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi, ada juga Sunan Ad-Darimi dan Daril Qutni. Itu harus dikuasai. Nah, kita mungkin untuk usia sekarang kalau mau mulai itu memang repot. Bukan kita takut-takutin, tidak, tapi tahu diri lah. Kita tahu diri. Nabi doakan tuh orang yang tahu diri itu. Rahimallahu ra'an arafa qadra nafsi, kata Nabi. Nabi doa, semoga Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Kita harus akui itu sulit. Jadi jangan meremehkan pendidikan agama Islam ya. Kadang-kadang dianggap sekolah umum tidak lulus tes, sudah kita buang aja pesantren. Itu pesantren bukan tempat pembuangan. Kalau yang SMP dia tidak mampu, apalagi pesantren, mata pelajarannya lebih banyak. Iya. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asing, dari sisi bahasa saja, itu kata ganti itu beda jauh. Bahasa Arab tuh ada huwa, huma, hum, hiya, huma, kunna, anta, antuma, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Kalau bahasa Inggris, he, she, it, they, we, selesai. Bahasa Indonesia, dia, kamu, kami, saya, kalian, selesai. Itu baru kata ganti sudah kalah jauh tuh. Jadi kalau di SMP saja dia error, bagaimana pelajaran ini ilmu agama? Lebih error lagi. Ada kimia, matematika, fisika, biologi. Kalau ilmu agama, ada hadis, ulumul hadis, ilmu jahri wa ta'dil, ada ilmu tabaqat, ada ilmu asbabul wurud, ada ilmu nasy' wa mansu, itu hanya hadis tuh. Ada 100 cabang ilmu. Al-Quran ada berapa kata Suyuti? Ilmu Al-Quran ada 300 cabang ilmu. Jadi 2 ilmu saja tuh. Ilmu Al-Quran dengan ilmu hadis kalau digabung jadi 400 mata pelajaran. Error. Tidak error antara 2. Gurunya yang error sama muridnya. Kalau tidak guru, murid yang error. Jadi sulit. Karena ilmu ini disusun oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ilmu-ilmu umum juga dari Nabi Muhammad. Jabir bin Hayyan mengatakan ketika menyusun ilmu kimia, dia mengatakan ini ilmu kimia saya susun, saya mengambil setitik dari lautan ilmu Nabi Muhammad. Itu. Oleh sebab itu, kalau punya cita-cita tidak kesampaian diri kita, masih ada harapan anak turunan kita, cucu kita. Kemudian kalau kita ingin menggapai derajat itu, kita hafal 40 hadis, kita niat menghafal Al-Quran 30 juz. Kalaupun tidak kesampaian, Allah kirim guru dalam kubur sampai kita hafiz Al-Quran dan menghafal hadis Nabi Muhammad SAW. Itu semua dari niat kita.